Hai Sobat UNES, jumpa lagi bersama kami UNES TV dan saya, Rai, akan membersamai Anda untuk membahas sebuah cerita menarik dari seseorang yang mewakili timnya yang baru saja menjuarai sebuah kompetisi internasional. Jangan kemana-mana, tetap di Pods Kampling. Hai Sobat UNES, kali ini kita bersama seorang yang sangat inspiratif, yaitu siapa Mbak? Perkenalan? Halo Sobat UNES, perkenalkan nama aku Fitri Daini, aku biasa dipanggil Dae. Dae dengan Mas siapa tadi belum kenalan. Oh ya, saya tadi Rai ya. Oke. Jadi bukan, tapi jangan dibaca Rai ya, itu wajah dalam bahasa Jawa. Oke Mbak Dae, kemarin bersama timnya sudah ini ya, menjuarai kompetisi internasional ya. Nah kalau boleh tahu ikut di kompetisi apa sih dan diselenggarakan oleh siapa gitu? Jadi kemarin kita menangkan event yang diselenggarakan oleh ISA atau International Youth Science Association. Nah itu kompetisinya bernama YISF atau Youth International Science Fair. Oke Mbak, kemarin bersama timnya ya, ada nama timnya nggak sih? Ada, namanya tim Yami sesuai dengan produk kami. Oh, Yami ya? Iya. Berarti itu mereknya ya, kita akan bahas nanti ya. Oke, jadi Sobat UNES, kemarin Mbak Dae bersama timnya sudah berhasil menjuarai Youth International Science Fair dan mendapatkan gold medal. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu Mbak, produk yang dihasilkan dari kompetisi kemarin itu apa ya? Boleh diceritain sedikit nggak sih? Oke Mas Rai, jadi produk yang kami hasilkan adalah sedotan yang bisa dimakan yang berasal dari kulit buah naga. Tapi nggak ada rasa buah naganya kan ya? Nggak ada, kulit buah naga itu memang dimanfaatkan secara khusus karena kulit buah naga kurang dimanfaatkan. Sering dimanfaatkan hanya dagingnya saja, nah kita melihat potensi dari situ. Oh, berarti kalau untuk warnanya apa sih Mbak? Warna sedotan itu? Apakah transparan, putih, pink mungkin bahkan sesuai dengan buahnya gitu? Tentunya warnanya sama seperti kulit buah naga, warnanya merah agak keoren-orenan karena telah melalui proses pemanggangan jadi agak sedikit luntur dari yang tadinya merah. Oh gitu. Tentunya kalau misalkan kita membuat sebuah produk atau mungkin sejenisnya, pastikan kita kayak kayak ada masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, kalau dari tim Mbak sendiri tuh apa sih masalah yang ingin diselesaikan? Jadi produk kami itu terinspirasi dari permasalahan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungannya adalah menurut katadata.co.id pada 2018, Indonesia menduduki peringkat nomor 2 penghasil sampah sedotan plastik terbesar di dunia. Melihat dari permasalahan tersebut, kami menginovasi bahwa kita butuh sesuatu yang baru untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Maka terciptalah sedotan yang bisa dimakan. Tapi kita juga melihat peluang-peluang lain dari permasalahan lingkungan seperti limbah buah yang kurang dimanfaatkan. Kita melihat bahwa kulit buah naga kurang dimanfaatkan, jadi kita kolaborasi antara permasalahan sedotan plastik dan permasalahan kulit limbah buah naga. Seperti itu Mas Ray. Nah, kenapa sih kok harus buah naga, nggak buah lainnya? Misalkan kayak buah jeruk, buah anggur, atau mungkin salak mungkin. Kenapa harus buah naga gitu? Pada dasarnya setiap kulit buah itu memiliki kandungan tersendiri. Nah, kita tertarik dengan kulit buah naga karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, memiliki saponin dan beberapa senyawa lain yang dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dan hal itu yang kurang dilihat oleh masyarakat di Indonesia. Oke. Berarti sedotannya itu karena tadi kan udah ada namanya Yami ya? Ya. Berarti itu udah sudah dipatenkan atau gimana ya? Kok ada namanya Yami gitu? Kalau untuk dipatenkan kita belum sampai proses ke sana, tapi kita sudah memiliki hak cipta buku panduan dari proses pembuatan Yami Edible Straw ini. Oh gitu. Berarti mungkin ada langkah selanjutnya nggak? Misalkan kalau tadi kan udah memiliki hak paten nih. Misalkan ke depan Anda mau untuk mematenkan namanya sendiri atau bahkan mematenkan
kalau misalkan tadi kan sedotan ya, mungkin ada gak sih ke depan Mbaknya juga mengembangkan bersama tim ya tentunya, mengembangkan kayak semisalkan wadahnya gitu kan, jadi habis minum makan sedotan terus makan ininya juga. Kalau untuk dikembangkan, kami tentunya ingin mengembangkan produk kami melalui sertifikasi halal, karena ini penting banget produk kami dimakan. Tentu kita memerlukan keamanan untuk pemakanan tersebut. Jadi harapannya ke depannya kita memiliki sertifikasi halal dan insya Allah paten juga untuk merek dagangnya. Dari tadi kan kita berbicara tim ya. Nah tapi kalau ditampilkan hanya satu nih. Nah kalau misalkan Mbaknya berkenan, boleh nggak sih dikenalin oleh teman-temannya? Kan pastikan itu terdiri dari beberapa jurusan ya? Ya betul. Nah coba dikenalin dulu Mbak. Jadi kita berlima, terdiri dari Fakultas FMIPA, Fakultas FBS, dan Fakultas FE. Jadi yang pertama ada Mbak Melisa Salma Darmawan dari Pendidikan IPA 2018. Saya sendiri Fitri Daini dari Ilmu Lingkungan 2019. Kemudian ada Putwi Larasati dari Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris 2018. Ada Tessa Surya Kurniawan dari Manajemen 2019. Dan yang terakhir ada Bella Setiaginanti dari Ilmu Lingkungan 2019 juga. Oke. Nah berbicara tentang tim nih Mbak, kan tadi kan terdiri dari 5 orang ya. Betul. Nah bagaimana sih dari tim itu sendiri untuk menyatukan visi misinya itu? Pastinya kan kita butuh sebuah visi yang sama, misi yang sama untuk menuju ke tujuan yang yang ingin kita capai gitu. Bagaimana sih caranya gitu untuk menyatukan itu? Jadi kita berlima tentunya punya permasalahan tersendiri, yaitu manajemen waktu dari setiap anggotanya. Masing-masing dari kami punya kesibukan tersendiri-sendiri. Akhirnya untuk membahas produk ini perlu manajemen waktu yang sangat penting dan sangat pas nih untuk si A, B, C. Kita ketemu waktunya di mana gitu. Kalau untuk permasalahan yang lain kita solid karena semua sudah memiliki tupoksi masing-masing. Dari translate ke bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Inggris. Terus manajemen keuangan juga karena produk ini memiliki income dan lain sebagainya. Kemudian tentunya inovasi dari permasalahan lingkungan tersebut sendiri itu. Oke. Nah, kalau biasanya kompetisi kan pasti kan berjalan, pasti kan lama kan, berbulan-bulan kan Mbak. Nah ini tuh dari persiapan dari membentuk timnya sampai akhirnya menjuara itu butuh berapa, persiapannya butuh berapa lama sih Mbak? Kita persiapannya kurang lebih 2 bulanan karena kita berawal dari Januari, kemudian persiapan sampai Februari, dan untuk sesi wawancara atau sesi tanya jawab itu sekitar Maret dan pengumuman tanggal 15 Maret. Kompetisinya berarti itu online atau gimana ya Mbak? Atau luring bahkan? Kompetisinya ini terdiri dari hybrid. Ada yang offline juga, ada yang online. Kami memilih online karena kebetulan memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita pilih online seperti itu Mas. Oh berarti untuk mempresentasikan produknya itu online semua ya Mbak? Ya betul, secara online. Ada berapa tahap sih kalau misalkan kita boleh tahu gitu? Tahap yang pertama itu pendaftaran dulu, kemudian kita seleksi proposal dan sesi tanya jawab. Setelah itu webinar dari penyelenggara, dan yang terakhir adalah pengumuman. Nah ada cerita menarik gak sih dari persiapan terus sampai akhirnya menjadi juara nih, gold medal nih? Sebetulnya kalau dari persiapan kita masih aman, cuma waktu sesi tanya jawab atau sesi presentasi itu kita ada cerita lucu. Jadi kebetulan jurinya itu dari India, logatnya itu logat India. Wah, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris India. Jadi kami seperti yang sebetulnya ingin menjawab, tapi apakah ini masuk di telinga juri kami gitu. Akhirnya kita seperti terbata-bata, tapi kita sebetulnya menguasai gitu, karena keterbatasan bahasa antara logat India dan logat Indonesia. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah juara satu ya, Mbak. Gold medal. Alhamdulillah. Oke nih Mbak. Nah, ada gak sih tips dan trik biar menang gitu? Biar sesuatu yang kita rencanakan akan berujung dengan tujuan yang pasti atau bahkan mencapai tujuan yang kita inginkan gitu.
Karena ini kompetisinya melalui tim, jadi yang pertama kita harus satuin visi dan misi. Kita mau ikut kompetisi ini nih untuk apa gitu, apa yang kita ingin capai, apa yang kita ingin raih gitu. Dari situ baru terbentuk tim solid yang dapat mempermudah jalannya dari kompetisi awal hingga akhir. Dan insya Allah ketika itu sudah tercapai, maka tim itu akan mendapat juara sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Oke. Nah, kebetulan Mbaknya kan juga kalau saya lihat kan juga mahasiswa berprestasi ya. Betul. Tentunya pasti kan sibuk ya sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu ya kan. Nah, apalagi ikut organisasi juga ya, Mbak? Ikut BMKM UNES tahun 2022. Oke, pasti kan tambah sibuk lagi ya. Udah mahasiswa berprestasi, terus BMKM juga. Terus ini bisa menjuarai lomba internasional gitu ya, kompetisi internasional. Nah, ada ini nggak sih Mbak, kayak cara ngatur waktunya gimana sih? Itu kan sibuk banget tuh. Pasti, karena manajemen waktu ini penting banget ya. Kalau dari aku sendiri, gimana cara ngatur waktunya adalah yang pertama tentu kuliah. Mau seberapa banyak kegiatan kita, mau seberapa banyak apa yang kita kerjakan, tanggung jawab kita yang pertama adalah kuliah. Apalagi kuliah ini kita bertanggung jawab pada orang tua juga yang udah membiayai. Ketika aku mengerjakan ini semua, kompetisi, organisasi, itu yang paling utama aku kerjakan adalah kalau aku mau kegiatan organisasi, aku harus lihat dulu nih list kegiatanku atau list tugas-tugasku. Kalau misalkan kita ada tugas, sebelum aku pergi ke organisasi atau sebelum kumpul organisasi, itu tugasnya harus selesai dulu. Mau gimana caranya harus selesai. Ketika aku udah kumpul organisasi, itu udah free gitu. Memang kegiatanku di organisasi. Begitu juga ketika aku ingin mengikuti kompetisi. Aku harus lihat dulu nih kegiatan organisasi ada atau enggak, atau tugas atau enggak. Ketika dua itu sudah longgar, bolehlah kita ikut kompetisi yang dapat menambahkan CV kita gitu. Karena kompetisi ini penting banget. Yang pertama untuk relasi, untuk menambah wawasan dan menambah CV juga sih, pasti itu. Oke, benar juga ya. Nah, jadi Sobat UNES kalau misalkan pingin untuk mempunyai sebuah prestasi di lintas bidang ya, entah organisasi, akademik atau bukan non-akademik yang lainnya, mungkin salah satu tips dari Mbak Dai ya, Mbak Dai bisa diterapkan nih. Tentunya akan sangat membantu kalian nih ke depannya untuk mengatur waktu dan tentunya menjadi mahasiswa yang berprestasi ini. Kalau menurut Mbaknya, ada manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita ikut kompetisi maksud saya gitu. Baik, jadi kalau misalkan kita ikut kompetisi itu tentunya banyak banget manfaat yang kita dapetin. Kompetisi di sini nggak hanya terkait akademik atau nggak hanya tulisan-tulisan. Kompetisi di sini juga bisa sebagai duta, kemudian bisa sebagai ketua organisasi dan lain sebagainya. Itu penting banget. Yang pertama kita dapat relasi, dapat wawasan, dan dapat mengembangkan soft skill kita, cara berbicara, public speaking, cara kita ketemu sama orang, cara mengatur waktu, bahkan cara untuk kita bergaul dengan sesama. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, kalau dari Mbaknya pribadi nih, kalau untuk ke depan ada hal yang ingin diraih lagi nggak? Ini kan Mbaknya kan udah ini ya, udah meraih kejuaraan internasional ya. Ada sesuatu yang ingin diraih lagi nggak sih itu? Kalau sesuatu yang ingin diraih, pastinya kita punya banyak sesuatu yang ingin diraih gitu kan. Karena lomba-lomba yang udah diterapin dan udah kita menangin itu sifatnya sesaat. Ketika kita udah selesai ya kita harus berjuang lagi gitu. Nah, apa yang ingin aku raih adalah yang pertama adalah menyelesaikan kegiatanku yang sekarang. Kebetulan aku sedang menjalani proses UNES Giat dan itu aku ingin menyelesaikan. Ketika sudah selesai maka ingin fokus ke studiku, karena rasaku untuk kegiatanku selama kuliah di UNES, organisasi, akademik itu sudah cukup aku pegang dan saatnya aku menyelesaikan studiku gitu. Aku juga nggak mau nih lulusnya lama-lama gitu kan, terlena dengan organisasi, terlena dengan akademik sampai lupa bahwa tujuanku di sini adalah kuliah dan lulus gitu pastinya. Oke, berarti lebih ke tanggung jawab sebagai anak kepada orang tuanya ingin diselesaikan ya. Sobat UNES, ternyata nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama nih. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan untuk Sobat UNES gitu Mbak? Mungkin bisa disampaikan gitu.
Boleh Sobat Ines, jadi aku ingin menyampaikan pesan bahwa aku punya satu kutipan gini, jangan pernah takut gagal, karena kita nggak akan tahu namanya berhasil kalau kita belum mencobain rasanya gagal. Jadi terus mencoba dan terus meraih apa yang kita inginkan. Oke, sangat ini ya, menginspirasi sekali ya. Oke Sobat UNES, jangan lupa tetap ikuti kami di channel UNES TV, dan kami juga ada di Instagram loh, jangan lupa follow ya. Saya Rai dan Dae, kita undur diri dan bye-bye.